Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, setelah khatib memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, khatib mengingatkan dan berwasiat untuk diri dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, agar senantiasa memperhatikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan inilah yang akan kita bawa di yaumil hisab nanti. Karena ketakwaan inilah yang akan menjadikan seorang hamba mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, rasa syukur yang harus selalu kita panjatkan di setiap nikmat yang Allah berikan harus terus terulang. Tidak hanya nikmat yang kecil saja yang wajib disyukuri. Nikmat kecil saja wajib disyukuri, apalagi nikmat-nikmat yang besar. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jumhur ulama menghukumi itu adalah wajib. Yang konsekuensinya ketika kita mengatakan syukur adalah suatu hal yang wajib, saat meninggalkannya berarti seorang hamba itu akan berdosa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun sering menyebut lawan dari syukur di dalam Al-Quran adalah kufur. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menurunkan azab kepada kalian apabila kalian berlaku syukur dan kalian beriman. Dalam arti ketika ada suatu kaum yang sedikit di antara mereka bersyukur atau bahkan mungkin tidak bersyukur sama sekali, Allah ancam dengan azab. Dan tidak ada hal yang diancam dengan azab kecuali itu adalah dosa yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Ta'ala berfirman, apabila kalian bersyukur maka akan ditambah syukurnya. Lawan dari syukur, wala in kafartum, apabila kalian berlaku kufur, sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara syukur dan juga kufur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan, memberitahu bahwa masih banyak di antara hamba-hamba Allah yang beriman maupun yang tidak peduli dengan nikmat yang mereka terima. Mereka tidak masuk orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menganggap kebanyakan di antara hambanya adalah hamba-hamba yang tidak dapat bersyukur. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun.
Allah itu banyak sekali memberikan kemuliaan kepada manusia berupa nikmat. Tetapi kebanyakan di antara hamba-hamba Allah itu orang-orang yang tidak bersyukur. Lebih jelas lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang beriman itu yang bersyukur. Memang syukur seperti apa yang Allah inginkan dari seorang hamba? Bukankah ketika kita mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat kesehatan, kita sudah mengucapkan alhamdulillah. Bukankah itu bentuk syukur? Apakah itu syukur yang salah? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang menjadi syarat seorang hamba bisa masuk kategori ke dalam orang-orang yang bersyukur, dan semoga dengan 3 syarat ini syukurnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau menyebutkan syarat syukur kepada Allah yang pertama adalah penisbatan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah kalian mendapatkan nikmat apapun itu nikmatnya kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Penisbatan nikmat yang kita terima setiap waktu harus dinisbatkan kepada Allah taala. Tidaklah boleh seorang hamba merasa nikmat yang dia terima, rizki yang dia terima itu adalah berkat kerja kerasnya sendiri tanpa ada penisbatan nikmat itu kepada Allah. Saya mendapatkan rizki berupa keuntungan bisnis saya 1 juta rupiah. Itu karena saya mahir dalam berbisnis. Tanpa ada pada hatinya merasa bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah langkah yang pertama ketika kita hendak merasa syukur kepada Allah. Ketika kita merasa sehat, jangan pernah kita merasa sehat kita karena kita rajin olahraga, karena kita makannya makanan yang sehat. Karena betapa banyak orang yang makannya sehat, olahraganya rajin, tetapi tetap saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Karena kenikmatan kesehatan yang sesungguhnya yang paling utama itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun olahraga dan makan yang kita konsumsi itu adalah ikhtiar kita dalam mencapai nikmat sehat tersebut. Yang pertama adalah penisbatan bahwa segala nikmat yang kita terima itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut, atas nikmat tersebut. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lisan kita dan diiringi dengan keikhlasan hati, yaitu dengan lafaz alhamdulillah atau dengan lebih lengkap alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah cara kita bersyukur dengan lisan kita. Dan ini yang alhamdulillah sudah kita jalani selama ini. Hanya saja apakah ada di antara kita yang melewati tahap yang pertama, menisbatkan nikmat yang kita dapat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika step pertama, langkah pertama bahwa kita sudah menisbatkan nikmat yang kita terima adalah dari Allah. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima. Kemudian ada langkah yang ketiga, yaitu menggunakannya pada jalan yang benar. Ini juga bentuk syukur kita kepada Allah. Jadi bentuk syukur tidak hanya di lisan saja, tetapi bagaimana kita memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan rizki, sisihkan harta itu untuk infak, untuk zakat bagi yang sudah mencapai nisabnya, atau untuk menyantuni kaum yatim dan duafa. Ketika kita diberikan rizki berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka kita kemudian mengucapkan alhamdulillah. Kemudian gunakan kesehatan itu untuk beramal saleh. Hadir di salat 5 waktu berjamaah,
hadir di majelis ilmu. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakannya di jalan yang benar. 3 langkah ini adalah syarat sah syukur menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama penisbatan kepada Allah, kemudian kita ucapkan dengan lidah kita, dengan lisan kita berupa ucap syukur alhamdulillah, dan yang ketiga adalah menggunakannya nikmat tersebut di jalan yang benar. Jamaah yang Allah muliakan, Nabiullah Sulaiman alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diingatkan bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Seorang nabi meminta untuk terus diingatkan. Apalah daya kita manusia biasa yang harus terus diingatkan rasa syukur ini. Allah Ta'ala berfirman mengkisahkan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah ilham kepada saya agar saya mampu terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Seorang nabi, ikhwah sekalian, minta untuk terus diingatkan rasa bersyukur. Maka tidak salah apabila siang hari ini khotib berwasiat kepada kita seluruhnya untuk terus mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Rasul pun berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk terus dapat mensyukuri nikmat-nikmatmu dan terus berzikir kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian selalu memohon kepada Allah agar diingatkan pula dengan cara bersyukur. Bahkan dalam suatu kisah yang masyhur kita mengetahui di antara cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur adalah memperpanjang sholat malamnya. Rasulullah sudah diampuni dosanya yang lewat maupun yang akan datang. Tetapi Rasulullah terus melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Bahkan dikisahkan sampai kakinya bengkak. Sehingga istrinya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin diampuni dosamu? Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Yang mau datang maupun yang sudah lewat. Sudah diampuni. Kenapa kamu terus melaksanakan hal seperti ini? Seolah-olah mempersulit diri dengan sholat yang panjang, kaki sampai bengkak. Apa jawab Rasul? Afala an akuna abdan syakur. Tidaklah baik dengan jaminan Allah berupa surga sehingga aku menjadi orang yang bersyukur. Bagaimana cara Rasulullah bersyukur? Terus meningkatkan ibadah sampai akhir hayatnya. Jemaah yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita sebagai orang-orang yang terus bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah istiqomah agar terus menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah selalu di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jamaah yang Allah muliakan, kita berada di hari Jumat, hari yang mulia, dan kita juga berada di bulan Rajab, bulan yang mulia. Di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah Rajab, di mana Allah akan melipat gandakan pahala kita saat kita beramal saleh dan juga akan
melipat gandakan seorang yang telah melakukan dosa. Allah akan melipatkan dosanya di bulan Rajab ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram ini. Apa bentuk mendolimi? Yaitu dengan cara melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Maka di bulan Rajab yang mulia, kami ingatkan untuk terus kita meningkatkan amal solih kita. Meningkatkan infak kita, meningkatkan tilawah kita menyambut bulan Ramadan, juga meningkatkan amal solih yang lainnya. Karena kita tidak tahu apakah kita disampaikan kepada bulan yang mulia di bulan Ramadan atau dicukupkan umur kita di bulan Rajab saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Rajab kita sehingga kita pun bisa bertemu di bulan Sya'ban dan juga Ramadan. Di hari Jumat adalah hari yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengkabulkan doa-doa kita. Maka sisipkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, Suriah, dan negeri-negeri muslim lainnya yang mereka terzalimi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para syuhada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang luka semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kehilangan dari sisi mereka semoga Allah ganti dengan hal yang lebih baik. Dan di hari Jumat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma fasalli wa sallim wa barik alaih. Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya menyebutkan barang siapa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam 1 kali, maka Allah membalasnya 10 kali. Siapa di antara kita yang tidak ingin diberikan salawat, diucapkan salawat dengan bentuk maghfirah, dengan bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah salawat kita di hari Jumat yang mulia ini. Dan kita tutup khutbah Jumat di kesempatan siang hari ini dengan membacakan doa kita kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala lekas mengabulkan doa-doa terbaik kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin wa fi sairi buldanil muslimin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma a'idil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma rzuqna salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qumu ila salatikum.